Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang diwakili oleh saya sendiri yang berjudul Sistem Agribisnis dan Efisiensi Agribisnis, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MTTSI. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Binsar Marutua Panggebean dengan NIM 7183210047. Yang kedua, Elsa Putri Rahmadita dengan NIM 7183210042. Yang ketiga, Ipah Ayu Fitriana Sution dengan NIM 7183510003. Yang keempat, saya sendiri, Junedi Setiawan dengan NIM 7182210003. Baik, presentasi ini diwakili oleh saya pribadi. Baik, yang pertama yaitu sistem agribisnis. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dengan definisi ini dapat diturunkan ruang lingkup agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi atau the manufacture and distribution of farm supplies, produksi usaha tani atau production on the farm, dan pemasaran atau marketing, produk usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya, agribisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari 3 subsistem serta tambahan 1 subsistem lembaga penunjang. Selanjutnya, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem. Yang pertama, subsistem agribisnis atau agroindustri hulu. Yang kedua, subsistem budidaya atau usaha tani. Yang ketiga, subsistem agribisnis atau agroindustri hilir, meliputi pengelolaan dan pemasaran produk pertanian dan olahannya. Yang keempat, subsistem jasa layanan, pendukung agribisnis atau kelembagaan. Selanjutnya yaitu kekhususan manajemen agribisnis antara lain dapat dinyatakan sebagaimana berikut. Yang pertama, keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis, yaitu para produsen dasar sampai para pengirim, perantara, pedagang borongan, pemproses, pengepak, pembuat barang, usaha pergudangan, pengangkutan, lembaga keuangan, pengecer, kongsi bahan pangan, restoran, dan lainnya. Yang kedua, besarnya jumlah agribisnis. Secara kasar berjuta-juta bisnis yang berbeda telah lazim menangani aliran dari produsen sampai ke pengecer. Yang ketiga, cara pembentukan agribisnis. Dasar di sekeliling pengusaha tani. Para pengusaha tani ini menghasilkan beratus-ratus macam bahan pangan dan sandang atau serat. Yang keempat, keanekaragaman yang tidak menentu dalam hal ukuran agribisnis, dari perusahaan raksasa sampai pada organisasi yang dikelola oleh satu orang. Yang kelima, agribisnis yang berukuran kecil dan harus bersaing di pasar yang relatif bebas dengan penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit. Yang keenam, falsafah hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih berpandangan konservatif dibanding bisnis lainnya. Yang ketujuh, falsafah hidup tradisional dianut oleh para pekerja agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih berpandangan konservatif dibanding bisnis lainnya. Yang kedelapan, kenyataan bahwa agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat. Banyak di antaranya terdapat di kota kecil dan perdesaan, di mana hubungan antar perorangan penting dan ikatan bersifat jangka panjang. Yang kesembilan, kenyataan bahwa agribisnis yang sudah menjadi industri raksasa sekalipun sangat bersifat musiman. Yang ke-10,
Agribisnis bertalian dengan gejala alam. Yang ke-11, dampak dari program dan kebijakan pemerintah mengena langsung pada agribisnis. Misalnya, harga gegabah sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu efisiensi pemasaran agribisnis. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya dicapai dengan salah satu dari 4 ini. Yang pertama, output tetap konstan sedangkan input turun. Yang kedua, output naik sedangkan input tetap konstan. Yang ketiga, output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input, dan output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Selanjutnya yaitu dua macam efisiensi pemasaran. Yang pertama efisiensi operasional, yang kedua efisiensi harga. Efisiensi operasional adalah ukuran produktivitas dari input-input pemasaran. Misalnya, tenaga kerja atau output per jam, atau biaya total pemasaran dengan keuntungan dari lembaga-lembaga pemasaran. Yang kedua, efisiensi harga. Efisiensi harga menekankan pada kemampuan sistem pemasaran dalam mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan seluruh produksi pertanian dan proses pemasaran sehingga efisien dan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang selanjutnya yaitu pemasaran agribisnis yang efisien apabila terdapat indikator-indikator antara lain. Yang pertama, menciptakan atau meningkatkan nilai tambah yang tinggi terhadap produk agribisnis. Yang kedua, menghasilkan keuntungan bagi setiap lembaga pemasaran atau perusahaan yang terlibat sesuai dengan nilai korbanannya atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, marketing margin atau biaya dan keuntungan yang terjadi relatif sesuai dengan fungsi-fungsi atau aktivitas bisnis yang meningkatkan kepuasan konsumen akhir. Yang keempat, memberikan bagian yang diterima petani produsen yang relatif akan merangsang petani berproduksi di tingkat usaha tani. Di sini kami mengambil contoh kasus dengan judul Analisis Efisiensi Produksi Usaha Tani Kelapa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Contoh kasusnya yaitu usaha tani kelapa di Kecamatan Pulau Burung belum menggunakan teknik budidaya yang seharusnya dilakukan. Petani kelapa masih banyak yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida. Begitu juga dengan aktivitas pemeliharaan tanaman seperti pemberantasan hama dan penyakit, serta pembumbunan. Berdasarkan hasil perhitungan D, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar dari petani kelapa belum efisien secara teknis. Ini disebabkan karena jumlah butir kelapa yang dihasilkan untuk setiap batang tanaman yang sedikit dan penggunaan tenaga kerja yang tidak optimal. Secara alokatif, petani kelapa juga banyak yang belum efisien. Usaha tani yang tidak efisien secara alokatif bisa disebabkan oleh tidak optimalnya upah yang diterima oleh pekerja, seperti pada tenaga kerja pembersihan lahan. Upah yang diberikan berdasarkan jumlah luas lahan yang dibersihkan, tetapi waktu yang digunakan terlalu lama, sehingga pendapatan per hari pekerja menjadi turun. Efisiensi ekonomis tercapai apabila petani bisa efisien secara teknis dan efisien secara alokatif. Untuk mewujudkan usaha tani kelapa yang efisien, maka perlu petani untuk melakukan peremajaan pada tanaman tua dan rusak. Mengingat adanya keterbatasan modal pada petani, maka perlu pemerintah untuk memberikan bantuan berupa bibit. Dalam rangka mewujudkan efisiensi teknis, maka perlu intervensi pemerintah untuk memotivasi petani agar melakukan usaha tani kelapa sesuai dengan rekomendasi teknik budidaya kelapa. Di samping itu, perlu upaya pengendalian harga input dan peningkatan harga output yang nantinya dapat meminimalkan biaya usaha tani kelapa dan meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulan, agribisnis sebagai suatu sistem adalah agribisnis merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas.
Di sini dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri dari berbagai subsistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interdependensi secara reguler serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Jika masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.